Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Senin Putri Intan dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Debat Capres-Cawapres kelima menjadi debat penutup sebelum pelaksanaan pemilu pada 14 Februari mendatang. Ajang ini merupakan ajang adu gagasan para calon Presiden Republik Indonesia. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Debat Capres-Cawapres yang digelar pada Minggu 4 Februari 2024 lalu mengangkat tema kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Progresif menggelar acara nonton bareng relawan 01 dan 03 secara serentak di seluruh provinsi di Indonesia. Sementara itu, Progresif Sulsel menggelar nobar debat Capres di Hotel Maxwan, Makassar bersama relawan TPD Amin Sulsel. Seperti apa tanggapan relawan Progresif Sulsel? Capres malam ini jelas Ganjar menjadi bintang untuk malam ini karena penguasaannya terhadap seluruh segmentasi dari apa yang diperdebatkan tema-tema debat malam ini. Ganjar menjadi bintang untuk itu. Penguasaan terhadap masalah, solusi, pendalaman visi misi dan sebagainya dibanding dengan paslon yang lainnya. Kemudian kalau dikatakan harapan, ya pasti kami tetap bekerja penuh sampai terakhir pada garis finish kita akan membawa Pak Ganjar sebagai pemenang dalam kontestasi Pilpres. Kemudian apa yang dilakukan oleh teman-teman progresif di hari ini adalah sebuah hal yang sangat menarik yang belum pernah saya rasa ada yang melakukan di Sulawesi Selatan ini. Progresif bisa memperlihatkan bahwa kontestasi berdemokrasi itu hal yang biasa. Namun persaudaraan, duduk bareng bersama, ukhuwah, silaturahmi itu tetap harus berjalan. Sama dengan apa yang terjadi malam ini. Kita sama-sama menonton debat, sama-sama memiliki penilaian masing-masing baik pada paslon 01, 02 dengan para pendukungnya. Namun dalam suasana ini juga demokrasi berjalan, kita saling melihat, saling mengoreksi, saling mengkritisi tapi tidak menjadi baper di dalamnya. Ini contoh yang bagus saya pikir, dan progresif betul-betul progresif terdepan dalam melakukan hal-hal yang positif bagi pendidikan politik untuk generasi bangsa kita ini. Debat Capres dan Cawapres telah diselenggarakan sebanyak 5 kali. Para Capres melakukan 3 kali debat dan Cawapres sebanyak 2 kali. Debat kelima ini merupakan debat terakhir dan menjadi ajang para Capres Republik Indonesia 2024, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo beradu gagasan sebelum hari pelaksanaan pemilihan umum pada Rabu 14 Februari 2024 mendatang. Pertempuran sengit di sepanjang Laut Merah telah menelan korban jiwa yang semakin meningkat, memicu keprihatinan akan stabilitas regional dan dampaknya terhadap perdagangan internasional. Konflik ini yang dipicu oleh ketegangan antara negara-negara di wilayah tersebut mengancam untuk memperdalam ketidakstabilan politik dan kemanusiaan yang sudah ada. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Dalam berita internasional hari ini, konflik di sepanjang Laut Merah mencapai titik kritis dengan pertempuran yang semakin intensif dan korban jiwa yang terus bertambah. Konfrontasi ini yang melibatkan sejumlah negara di wilayah tersebut telah memicu keprihatinan global akan stabilitas regional dan dampaknya terhadap perdagangan internasional. Pertempuran sengit terjadi di sepanjang pantai Laut Merah, dimulai dari perbatasan Eritrea-Ethiopia hingga perairan internasional yang strategis. Sementara sejumlah faktor memicu ketegangan ini, termasuk persaingan atas sumber daya, klaim wilayah, dan ketegangan politik antar negara, serta dampaknya terhadap masyarakat sipil semakin mengkhawatirkan. Konflik di Laut Merah tidak hanya mengancam stabilitas politik di wilayah tersebut, tetapi juga mempengaruhi rute perdagangan penting yang melintasi perairan tersebut. Gangguan terhadap jalur perdagangan internasional dapat memiliki dampak ekonomi yang signifikan, baik bagi negara-negara di sekitarnya maupun secara global. Sementara itu, dampak kemanusiaan dari konflik ini semakin terasa, dengan ribuan warga sipil terpaksa meninggalkan rumah mereka untuk mencari perlindungan. Upaya bantuan kemanusiaan sedang dikerahkan,
Tetapi tantangan akses dan keamanan menghambat usaha penyelamatan. Potensi-potensi yang dimiliki kawasan Timur Tengah itu, terutama di jalur laut gitu ya. Nah, Timur Tengah itu kan menghubungkan 3 benua, ya, Asia, Afrika, dan Eropa. Nah, nilai strategis kawasan Timur Tengah itu karena memiliki selat, laut, maupun perairan-perairan yang sangat strategis yang harus dilalui oleh armada-armada kapal perang maupun armada-armada niaga atau kapal kargo oleh negara-negara barat yang akan mengangkut minyak atau mau mendrop barang-barang niaga ke Timur Tengah. Nah, khusus untuk Laut Merah itu kan merupakan penghubung antara Afrika dan Asia Barat, khususnya Afrika Utara dan Timur Laut. Jadi belakangan ini berkembang sebagai imbas daripada tindakan Israel yang membombardir atau menyerang Gaza, pasukan Gaza itu muncul semacam tindakan solidaritas dari pasukan Houthi di Yaman itu untuk melakukan aksi solidaritas kepada Palestina dengan cara menindaki atau kapal-kapal tanker yang akan melewati Laut Merah itu menuju Timur Tengah, khususnya kepada Israel maupun ke Arab Saudi. Ya, nah sekarang berkembang eskalasinya. Jadi bukan konteksnya antara Houthi dalam hal ini Yaman dengan Israel saja, tapi negara-negara pemilik dari kapal-kapal tanker yang disandra maupun yang diserang oleh Houthi itu seperti Jepang, Amerika Serikat, Inggris atau negara-negara Eropa lainnya itu akan merasa marah dengan jalan melakukan tindakan pembalasan atau menindaki pasukan Houthi yang mengganggu jalur-jalur logistik daripada Laut Merah itu. Dr. Andes Petris Lumumba MA, selaku dosen Departemen Hubungan Internasional Unhas, menerangkan bahwa bukan persoalan Yaman atau Houthi dengan Amerika dan Inggris, tetapi imbas balas dendam kepada Israel dan Houthi terpecah dua akibat campur tangan dari Arab Saudi. PBB sudah menempuh cara untuk menemukan solusi, tetapi Rusia dan Cina bertindak abstain. Jika tindakan tersebut dilakukan, maka resolusi yang dikeluarkan PBB dalam hal ini Dewan Keamanan itu menjadi batal. Dengan eskalasi konflik yang terus berlanjut, keprihatinan akan stabilitas regional dan kemanusiaan semakin meningkat. Masyarakat internasional dipanggil untuk bekerja sama dalam mencari solusi yang dapat mengakhiri pertumpahan darah dan memulihkan perdamaian di sepanjang Laut Merah. Feni Septiani Samuel, Erlita Nur, Unhas TV. Kementerian Dalam Negeri mengemukakan sebanyak 10% aparatur sipil negara termasuk dalam kategori miskin dan layak menerima zakat. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Suhajar Diantoro mengungkap bahwa 4,2 juta ASN masih ada yang dianggap sebagai masyarakat berpenghasilan rendah. Sebanyak 10% atau 400.000 ASN aktif masuk kategori miskin dengan penghasilan 7,5 juta per bulan, disebut layak mendapat zakat. Diskusi ini statement ini tidak boleh dihubungkan antara ASN dengan zakat. Dua hal yang berbeda menurut saya. Tapi kemudian dia menghubungkan, kan membuat pernyataan bahwa ASN dan zakat. Oh, enggak masuklah. Itu akan bisa menimbulkan persoalan sosial yang baru di tengah masyarakat. Nah, kalau itu dampaknya adalah orang miskin adalah orang salah satunya yang tidak punya akses terhadap fasilitas atau kebijakan pemerintah. Nah, ASN itu punya akses. Nah, kalau memang betul-betul mereka itu adalah berhak menerima zakat, maka tidak bakalan terima zakat orang yang bukan ASN. Kenapa? Karena keduluan sama ASN ini, karena mereka yang punya akses. Nah, jadi pernyataan ini menimbulkan kegaduhan menurut saya, dan itu menimbulkan potensi sosial yang ada di masyarakat. Masyarakat dibuat terkejut dengan pernyataan dari Sekjen Kemendagri. Sedangkan menurut BPS, mereka yang disebut dalam kategori miskin itu adalah orang yang pengeluarannya kurang dari garis kemiskinan. Garis kemiskinan itu sekitar 560.000 sampai 600.000 per orang dalam sebulan. Jauh dari itu, ASN yang dimaksud berpenghasilan 7,5 juta. Kalau kita bicara tentang misalnya penghasilan, pendapatan atau take home pay-nya misalnya ASN gitu ya, maka tanggung jawab memang jujur saja
ASN kita adalah penghasilannya mereka itu terendah di beberapa negara gitu ya. Sehingga tanggung jawab negara adalah memberikan pendapatan yang layak. Ya, kalau dalam istilah ekonominya bahwa apa sumber daya yang dikeluarkan oleh masyarakat itu harus seimbang dengan sumber daya yang mereka terima. Sumber daya yang mereka keluarkan dalam bentuk tenaga dan keahlian misalnya. Kalau sumber daya yang mereka terima itulah negara punya kewajiban untuk membayar mereka dengan upaya yang pantas. Kalau kita hubungkan dengan angka-angka tadi, maka di pemerintah itu harus membayar minimalnya adalah harus lebih besar daripada 2,5 per bulan dalam satu rumah tangga. Kalau misalnya ya ASN itu kan sekarang ini masih rendah, penghasilannya masih rendah. Tanggung jawab pemerintah lah membuat ASN tidak miskin dengan mengubah penghasilannya sehingga tidak masuk dalam kategori miskin yang berhak menerima zakat. Aminah Rahma Ahmad, Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Polemik pembayaran uang kuliah tunggal menggunakan pinjaman online di lingkup kampus menjadi perbincangan. Pasalnya banyak dari mahasiswa yang mengaku menggunakan pinjaman online agar tetap bisa melunasi uang kuliah tunggal. Lantas seperti apa kampus menanggapi hal tersebut? Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Uang kuliah tunggal atau UKT ialah biaya kuliah yang ditanggung oleh setiap mahasiswa yang disesuaikan dengan kemampuan ekonominya masing-masing. Hal ini pun telah sesuai dengan Permendikbud nomor 55 tahun 2013 tentang biaya kuliah tunggal dan uang kuliah tunggal pada perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Namun, meski telah disesuaikan di awal masa perkuliahan, sayangnya pembayaran UKT setiap semesternya seringkali menjadi beban bagi para mahasiswa dengan kondisi perekonomian yang tidak stabil. Bahkan opsi pinjaman online pun tidak jarang menjadi pilihan terakhir agar tetap bisa menyelesaikan studi. Belakangan ini pinjolisasi pembayaran uang kuliah tunggal hangat menjadi perbincangan publik. Beberapa mahasiswa melihat pinjaman ini sebagai solusi, apalagi setelah salah satu kampus negeri menyarankan opsi pinjol bagi mahasiswanya untuk membayar uang kuliah. Namun sementara itu, pinjol sendiri masih menuai pro dan kontra di masyarakat. Pasalnya, bunga pinjaman yang diberikan dinilai cukup tinggi dan justru menimbulkan masalah baru bagi para kreditur. Namun setiap kampus memiliki kebijakan tersendiri, seperti Universitas Hasanuddin yang mulai memanfaatkan sistem online untuk memudahkan proses pembayaran UKT. Ia juga memberikan solusi yang bisa ditempuh bagi mahasiswa Unhas yang mengalami kendala dalam melunasi uang kuliahnya tersebut. Jadi kalau saya sebenarnya ketika mahasiswa bermasalah dengan pembayaran UKT, kan sebenarnya memungkinkan untuk bermohon. Permohonan itu bisa dilakukan ketika misalnya terjadi penurunan pendapatan keluarga yang membiayai misalnya. Maka dia akan bermohon dan kami evaluasi nantinya. Pertama di level fakultas akan evaluasi. Oh ini memang layak enggak untuk mendapatkan misalnya pengurangan atau penurunan UKT, ataukah misalnya boleh dia bayar misalnya secara bertahap. Nah, tapi itu nanti tentu melalui proses verifikasi tentunya. Nah mengenai fenomena pinjol ya yang lagi marak ini, kami di Unhas kan belum ada sistem itu. Ya, kita belum ada. Memang ini juga kita antisipasi, artinya jangan sampai masuk yang pinjol-pinjol yang ilegal tentunya. Ya, kalau misalnya yang bersangkutan sendiri ya nanti itu individu. Nah, tentu kita berharap kalau memang mahasiswa atau yang bersangkutan mau lakukan lewat pinjol, ya tentu yang tempat-tempat yang memang yang resmi, yang diakui tentunya. Silakan, tapi kami tidak dalam proses itu. Ya, kami dalam proses bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan pembayaran pada UKT-nya. Namun Universitas Hasanuddin tetap memberikan kelonggaran, termasuk bagi mahasiswa yang walinya mengalami penurunan pendapatan untuk melakukan permohonan. Hal ini pun disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Keuangan, bahwa mereka tetap akan melakukan evaluasi dengan melihat sampai di mana pembayaran yang telah dilakukan oleh mahasiswa secara keseluruhan, serta mengkoordinasikannya ke bagian akademik untuk meminta perpanjangan. Sebagai mungkin nasabah yang tidak bisa membayar secara full dan hanya mengandalkan mungkin pendapatan saya per bulan untuk saya sisihkan, merupakan hal yang sangat membantu karena saya dapat memanage keuangan dengan lebih optimal. Saya bisa mengoptimalkan penggunaan keuangan saya per bulan untuk membayar
cicilan UKT saya dibandingkan dengan saya harus menunggu akhir semester untuk pusing memikirkan bagaimana saya harus membayar UKT saya ke depannya. Pun yang harus dilihat adalah bagaimana teman-teman yang tidak mampu untuk membayar nantinya. Itu karena sejauh pengamatan saya bahwa saya sudah beberapa kali mendampingi teman-teman yang ikut bermasalah UKT-nya, justru diarahkan untuk menggunakan layanan tersebut. Hal yang patut disayangkan menurut saya karena sudah saya rasa bukan penggunaan pinjaman online pendidikan itu adalah opsi. Dia bukan merupakan pilihan utama. Jadi solusi yang saya tawarkan adalah bagaimana agar mungkin pihak kampus melaksanakan amanat dari Undang-Undang Dikti ini, pasal 76 itu, tentang bagaimana kampus harus memenuhi hak-hak mahasiswa terkait dengan pembayaran uang kuliah tunggal. Jadi bukan penggunaan layanan fintech itu jangan dijadikan opsi utama begitu loh. Tapi perlu adanya pengertian dari pihak kampus sendiri untuk menyesuaikan beban yang dihadapi mahasiswa dengan bagaimana sejauh ini kampus mampu memenuhi hak-hak mahasiswa tersebut. Menjadi pengguna pinjol selama 2 tahun belakangan demi membayar uang kuliah, Abisar mengungkapkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara pinjaman online konvensional dan berbasis pendidikan, terutama dalam biaya layanan. Menurutnya, pinjol berbasis pendidikan telah membantunya untuk bisa tetap melanjutkan pendidikan selama 2 tahun terakhir. Namun, ia juga sangat menyayangkan respon kampus yang menjadikan opsi utama bagi mahasiswanya untuk pinjol, alih-alih memberikan keringanan atau perpanjangan waktu pembayaran UKT. Menurutnya, ini menjadi PR besar bagi kampus untuk lebih peduli dan responsif dalam menangani hal tersebut. Polemik ini tidak berhenti di sini, baik pihak kampus ataupun mahasiswa. Keduanya memiliki tanggung jawab untuk saling memberikan kontribusi demi mencetak generasi yang berintelektual dan berintegritas. Husnaini Putri Intan, Andi Muhammad Syafrisal, Unhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Husnaini Putri Intan mewakili kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.